Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat untuk belajar ya. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Untuk kelas 4 semester genap pelajaran ketujuh dengan tema beriman kepada malaikat Allah. Nah, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa belajar terlebih dahulu agar nanti ketika kita dalam proses belajar mengajar diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Sudah siap semua anak-anakku? Ya. Silahkan duduk dengan rapi ya. Duduk dengan tenang, khusyuk, berharap penuh kepada Allah, memohon kepada Allah ya, yakin bahwa doa kita akan didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah siap anak-anakku? Ya. Kita mulai untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih semua anak-anakku sudah berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar dengan tema beriman kepada malaikat Allah, subtema menerima keberadaan malaikat Allah. Ya. Anak-anakku bisa perhatikan dan bisa amati ya gambar yang ada di video ini. Ya. Ini adalah situasi di mana di sekolahan ya ada beberapa anak yang sedang berbincang-bincang, ada juga yang berada di lapangan. Nah, salah satu anak ini memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau kirimkan kepadaku malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan. Nah, ini adalah doa untuk anak-anak soleh-solehah. Nah, anak-anakku juga bisa berharap seperti itu dalam kegiatan keseharian, meminta kepada Allah agar kita selalu bisa berbuat kebaikan, ya, dijauhkan dari perbuatan yang tidak baik, ya, itu. Nah, ini doa pagi yang harus kita biasakan agar apa yang kita lakukan selalu dan selalu untuk berbuat baik. Ya. Nah, ini tadi gambar ilustrasi yang ada di video ini. Ya. Oke, anak-anak. Nah, menerima keberadaan malaikat. Subtemanya itu tadi ya. Ya. Anak-anak, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Ya. Karena iman kepada malaikat adalah merupakan rukun iman yang kedua, ya. Nah, anak-anakku kemarin sudah Bapak jelaskan. Nah, kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang malaikat, ya, dan juga termasuk hadis Nabi. Nah, berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah. Ya. Satu, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Yang pertama, yakin bahwa di sekitar kita itu ada malaikat
yang memang tugasnya adalah mencatat amal perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, maka akan diberi balasan oleh Allah kebaikan, yaitu pahala. Kalau kita berbuat tidak baik, maka balasannya adalah dosa. Nah, itu. Tanamkan pada dalam hati kita agar kita selalu berbuat baik. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Artinya atau maksudnya ketika kita mengingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya, maka kita berpikir akan berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik dan juga mengumpulkan amal-amal soleh untuk bekal di akhirat nanti. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Misalnya menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Nah, ketika perbuatan-perbuatan ini dilakukan tanpa anak-anakku berdoa, itu malaikat sudah mendoakan kita. Ketika kita belajar, ya, kita berdoa, ya, kemudian anak-anak duduk tujuannya adalah mencari ilmu, itu selain anak-anakku juga berdoa, malaikat juga ikut mendoakan. Itu sudah otomatis, ya, didoakan. Kedua adalah mengunjungi saudara. Nah, ketika berkunjung untuk menyambung tali silaturahmi, berkunjung ke teman, itu malaikat sudah mendoakan kita, ya. Kemudian yang ketiga, tidur dalam keadaan suci. Bagaimana tidur dalam keadaan suci? Yaitu ketika menjelang akan tidur, berwudu terlebih dahulu. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan yang selanjutnya, memilih barisan paling depan dalam saat sholat berjamaah. Ya, itu. Nah, ini adalah hal-hal cara menerima keberadaan malaikat. Nah, sekarang subtema yang D, yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Nah, kita sudah tahu bahwa jumlah dan tugas malaikat. Kita juga sudah tahu bagaimana cara menerima iman kepada malaikat Allah. Selanjutnya adalah kita harus bisa mengimplementasikan atau mengamalkan keimanan terhadap malaikat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini ada beberapa gambar, ada 3 gambar. Silahkan anak-anakku amati. Ya, anak-anakku bisa menjelaskan? Ya, pinter. Ya. Mari kita ulas satu persatu gambar yang ada di sini. Ya. Gambar yang pertama, ya, adalah suka bersedekah, peduli untuk menolong sesama. Ya, Nabi Muhammad bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di pagi kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi ketika pagi hari, ya, menjelang pagi hari, itu malaikat-malaikat itu sudah berharap dan mendoakan kepada kita semua, makhluk Allah, semua manusia, ya. Barang siapa yang mau berinfak kepada orang yang membutuhkan, ya, maka Allah akan memberikan ganti. Ganti itu bisa bentuknya apa saja, ya. Misalkan kita berinfak uang, itu bukan berarti gantinya uang, tidak. Bisa berbentuk lain, juga bisa berbentuk uang. Tapi berbentuk uang ini bukan terus langsung uang turun dari langit langsung kita terima, tidak.
ya. Artinya tetap berusaha, tetapi gantinya itu akan lebih mudah dalam mencari rizki. Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya ketika orang yang kikir maka diberi kebangkrutan. Artinya apa? Ya, mungkin dengan sikap kikir itu tadi lama-kelamaan Allah akan menjauhkan dia dari sifat-sifat yang dimilikinya. Dalam arti begini, ketika dia kikir, maka kebaikan itu akan semakin menjauh. Ya. Karena apa? Ketika ada orang yang minta tolong, ternyata dia tidak mau menolong, maka orang tersebut nanti apakah ketika ketemu di jalan, ketika orang yang kikir itu menemui kesusahan, apakah mau ditolong? Tidak. Nah, ini artinya adalah kebangkrutan bagi orang-orang yang kikir. Ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, gambar yang kedua adalah gemar menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Misalnya, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ya, nah ini gambar yang kedua ini adalah bentuk gemar menjalankan perintah Allah, yaitu meninggalkan larangan Allah dan juga melaksanakan perintah Allah. Misalnya berbakti kepada kedua orang tua, ini adalah perintah Allah. Menghormati guru, perintah Allah. Nah, larangan apa larangannya? Meninggalkan kemaksiatan, ya, hal-hal yang berbuat dosa. Nah, itu. Nah, jadi anak-anakku semua, ya, dari beberapa gambar ini dicontohkan kita harus bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang beriman kepada malaikat, ya. Artinya bahwa setiap langkah kita selalu dicatat oleh malaikat dan juga malaikat-malaikat yang lain juga akan mendoakan kepada kita semua kalau kita semua mau berbuat kebaikan, ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallahul azim. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, ini. Jadi seperti gambar di awal tadi, ketika kita melakukan aktivitas pagi hari, berdoalah kepada Allah agar selalu diberi petunjuk bisa untuk melaksanakan perbuatan kebaikan. Nah, tuh. Nah, rangkuman dari materi-materi yang sudah Bapak sampaikan mulai dari awal sampai akhir, maka dapat kita rangkum. Yang pertama adalah malaikat adalah makhluk Allah yang gaib. Gaib itu tidak bisa terlihat oleh mata manusia biasa, ya. Karena tidak bisa dilihat oleh manusia, kita beriman adanya malaikat karena Allah yang telah memberitahukannya, ya. Jadi kita harus beriman atau wajib beriman dengan adanya malaikat karena malaikat adalah merupakan salah satu makhluk Allah, ya. Ya, cuman berbeda jenisnya dalam arti kalau malaikat itu gaib, manusia adalah nyata, ya, zuhir. Nah, yang kedua, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu Jibril, Mikail, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Israel, Mungkar, Nakir, dan Israfil. Para malaikat tersebut memiliki tugas masing-masing dari Allah, ya. Jadi ke-10 malaikat yang wajib kita ketahui itu memiliki tugas masing-masing dan masing-masing tidak pernah ada rasa iri atau ingin menang sendiri, juga tidak ada. Para malaikat selalu melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang ditugaskannya, ya. Yang ketiga, kita harus menerima keberadaan para malaikat tersebut dengan satu, keyakinan bahwa malaikat itu ada. Dua, setiap saat takut dan ingat kepada
Allah. Yang ketiga, C, banyak mengingat kematian. Dan yang D, gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan oleh malaikat. Yang keempat, perilaku pergaulan sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah adalah A, gemar bersedekah untuk menolong sesama. B, gemar berkunjung kepada kerabat dan orang-orang yang beriman di sekitar kita. Ya. C, gemar menjalankan perintah-perintah Allah lainnya serta meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rangkuman. Mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan doa penutup, yaitu membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, semoga anak-anakku semua mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat fid dunya hatal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.